Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luka Ujan, tim 262. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses costing. Proses costing merupakan metode akuntansi yang menelusuri terakumulasi biaya langsung dan mengakumulasikan biaya secara tidak langsung dari proses manufaktur. Jadi, biaya yang bukan untuk produk biasanya dalam skala besar yang mungkin mencakup produksi dalam sebulan itu. Akhirnya, biaya itu harus diratakan untuk masing-masing per unit, dan proses costing dapat didefinisikan sebagai metode biaya yang diterapkan di mana barang atau jasa hasil dari urutan operasi yang terus-menerus atau secara berulang-ulang. Kemudian BTK atau biaya tenaga kerja langsung. BTK atau biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah karyawan pada bagian produksi. Kemudian BTK ini dibagi menjadi dua, yaitu BTKL dan juga BTKTL. BTKL gaji atau upah tenaga kerja yang dikerjakan untuk memproses bahan menjadi barang jadi. Kemudian BTKTL gaji atau upah tenaga kerja di bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Selanjutnya ialah BOP, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Jika sebuah perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka biaya yang terjadi dalam departemen pembantu dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian yang selanjutnya biaya komersial. Biaya komersial merupakan perhitungan biaya untuk membuat produk yang dapat dijual di luar biaya produksi dan digunakan biasanya tidak diperlukan untuk menghitung harga jual produk. Kemudian di sini ada kelompok biaya yang termasuk biaya komersial. Yang pertama biaya umum dan biaya administrasi. Yang kedua biaya pemasaran, dan yang terakhir pajak usaha dan perusahaan. Ya, nama saya Argia Permana Putahirman, saya 258. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam UMKM. Metode yang digunakan oleh UMKM ini dalam proses costing karena produk yang dijualnya itu jagung, dihasilkan secara terus-menerus dan berulang-ulang, biaya ya diratakan atas unit yang diproduksi selama periode, dan produk jagung yang dihasilkan merupakan produksi massal dan bersifat seragam atau homogen. Biaya yang ditetapkan untuk setiap produk itu dalam jumlah besar. Lalu proses penetapan biaya biasanya sesuai dengan perusahaan yang akan memproduksi unit sejenis secara terus-menerus melalui serangkaian operasi dan proses. Lalu selanjutnya ada menentukan harga jual per unitnya. Dalam menentukan harga jual per unit dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode cost plus pricing dan markup pricing. Cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Sedangkan dengan markup pricing, jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk yang menghasilkan harga jual. Jadi, markup tersebut dipakai untuk menutup biaya overhead dan laba bagi perusahaannya. Biasanya markup ini ditentukan dari biaya produk atau harga jualnya. Laporan biaya bahan baku. Yang ke-1 berdasarkan kuantitas. Bahan baku yang digunakan adalah jagung dengan harga bahan baku 4.500.000 dan proporsinya sebesar 100% dengan kuantiti 300 kg dan harga pokok bahan baku sebesar 4.500.000. Dan yang kedua ada berdasarkan harga faktur. Nah, nama bahan bakunya sama, jagung. Harga bahan bakunya 4.500.000, proporsinya 100%, kuantitinya 300 kg, dan harga pokok bahan bakunya 4.500.000. Yang kedua ada laporan biaya
faktor. Nah, di antaranya gaji yang dihasilkan. Di sini Mang Tis memperkerjakan karyawan yang bernama Iwan dengan jam kerja 10 jam per hari dan per kapnya 366. Per jamnya tuh 8.400 dan per harinya 84.000 dan per bulannya berkisar 2.520.000 untuk gaji Mang Iwan. Dan selanjutnya kap yang dihasilkan karyawan Iwan dan jam kerja sama 10 jam per kap per jamnya adalah 15 kap, per harinya 150 kap dan per bulannya 4.500 kap. Ya, selanjutnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jenis biayanya bahan penolong itu bersifat variabel, jumlahnya sekitar 10.335.000. Lalu yang kedua ada beban listrik plus air, itu sifatnya itu variabel sehingga jumlahnya kurang lebih sekitar 30.000. Lalu ada beban bahan bakar atau gas, itu biaya itu bersifat variabel sehingga harganya itu 375. Lalu untuk beban penyusutan itu bersifatnya itu tetap sehingga harganya 1.240.000. Lalu yang kelima ada beban penolong. Beban penolong ini bersifatnya itu tetap, jumlahnya itu 20.000. Jumlah untuk biaya variabel sekitar 10.815.000. Lalu untuk jumlah tetapnya sekitar 1.260.000. Apabila di total akan menjadi 12.075.000 rupiah. Nama saya Siti Marsha Finaulia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai harga pokok penjualan. Diketahui bahwa Jasuke Mang Tis ini melakukan pembelian bahan baku sebesar 4.500.000. Lalu persediaan bahan baku akhirnya tidak ada, jadi pemakaian dari bahan bakunya adalah 4.500.000. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Untuk biaya, diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsungnya itu 2.520.000. Dan ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bahan penolong yaitu 10.355.000 dan biaya listrik ditambah air itu 105.000 ditambah biaya bahan baku gas itu 375.000 ditambah biaya penyusutan itu 1.240.000 dan biaya penolong tetapnya itu 20.000. Jadi jumlah dari biaya overhead pabrik adalah 12.075.000. Lalu untuk mengetahui harga pokok penjualan ditambahkan pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan jumlah BOP. Jadi 4.500.000 ditambah 2.520.000 ditambah 12.075.000 jadi adalah 19.095.000. Selanjutnya ada laporan proses costing. Laporan proses costing Jasuke Mang Tis periode 30 Januari 2020. Bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses pada tanggal 1 Januari 2020 itu 300 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang produk jadi itu 250 kg dan produk dalam proses akhir bulan pada tanggal 31 bulan 1 2020 itu 50 kg. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi itu 20%. Biaya produksi selama periode bersangkutan untuk biaya bahan baku itu 4.500.000, biaya tenaga kerja langsung 2.520.000, biaya overhead pabrik itu 12.075.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ekuivalensi dari masing-masing biaya produksinya. Yang diketahui bahwa elemen biaya bahan baku, BTKL dan BOP. Biaya produksinya tadi 4.500.000 untuk BBB, BTKL-nya 2.520.000, BOP-nya itu 12.520.000, ditotalkan menjadi 19.095.000. Nah, cara menghitung ekuivalensi dari masing-masing elemen biaya, yang pertama dari BBB itu 250 kilo ditambah 50 dikali 100% sama dengan 300. 250 itu dari produk selesai yang ditransferkan ke produk jadi, ditambah 50-nya itu produk dalam proses akhir bulan dikali tingkat penyelesaian biaya bahan baku itu 100%, jadi 300.
Nah, cara mencari biaya per kilonya itu dengan cara biaya produksi 4.500.000 dibagi dengan ekuivalensinya jadi 300, jadi 15.000 per kilonya. Untuk BTKL dan BOP ekuivalensinya menghasilkan hasil yang sama ya, dengan cara penghitungan juga yang sama. 250 ditambah 50 dikali 20% sama dengan 260. Jadi biaya produksi untuk BTKL 2.520.000 dibagi dengan ekuivalensinya 260. Jadi hasilnya 9.692 sekian. Untuk BOP ada 12.520 dibagi dengan 260 menghasilkan 46.442.000 sekian. Dan ditotalkan dari hasil biaya per kilonya dari BBB, BTKL, dan BOP itu totalnya menjadi 71.134 sekian. Nah, sekarang kita akan mencari harga pokok yang ditransferkan ke gudang produk jadi. Caranya adalah 50 dikali dengan hasil hasil biaya per kilonya. Jadi harga pokok yang ditransferkan ke gudang produk jadi itu 250 dikali dengan dengan hasil harga per kilonya itu 71.134 sekian, menghasilkan totalnya itu jadi 17.783.653,85. Itu untuk harga pokok yang ditransferkan ke gudang produk jadi. Selanjutnya kita akan mencari harga pokok produk dalam proses. Caranya adalah BBB dalam kurung 250 dikali 100% dikali 15.000. Jadi totalnya adalah 750.000. Untuk BTKL itu 50 dikali 20% dikali 9.692 sekian. Totalnya menjadi 96.923 sekian. Untuk BOP itu 50 dikali 20% dikali 46.442 sekian, menghasilkan 463 sekian. Ditotalkan dari masing-masing hasilnya totalnya menjadi 1.311.346,154. Selanjutnya kita akan mencari harga pokok jual per unit dari UMKM ini. Nah, dalam UMKM ini untuk menentukan harga jual per cupnya menggunakan metode markup pricing, yaitu dengan harga pokok per unit atau harga belinya ditambahkan dengan keuntungan atau markupnya. Nah, HPP di dalam UMKM ini totalnya 19.095.000, menghasilkan 4.500 cup per bulan. Jadi 19.095.000 dibagi dengan 4.500 totalnya menjadi 4.243 untuk harga pokok per unitnya. Maka untuk harga jual per unitnya di sini diketahui bahwa ada cup kecil dan cup besar. Cup kecilnya untuk tadi HPP-nya 4.243, markupnya itu 757. Jadi harga jual untuk cup kecilnya itu 5.000 per cup. Dan untuk cup besar itu 4.243 ditambah 5.757. Untuk cup besar harga jual per unitnya itu adalah 10.000 per cup. Jadi kesimpulannya, dari hasil yang kami observasi dan teliti, kami menyatakan bahwa Mang Tis yang berjualan jasuke bisa mendapatkan laba bersih sebesar 4.243 per cup dengan menggunakan proses costing, dan penjualan per bulannya sebesar Rp33.750.000 dan menetapkan harga per cup kecilnya sebesar 5.000 dan harga per cup besarnya sebesar Rp10.000.